Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyana ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haribahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat umur panjang, umur yang berkah insyaallah, dan mudah-mudahan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa semuanya itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat zikrullah sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, dengan banyak kita bersyukur insyaallah Allah akan selalu melapangkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beranggakan salam tak lupa pula kita hadiahkan senantiasa selalu kepada baginda Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Insyaallah dengan banyak kita bersalawat dan salam kepada beliau, insyaallah syafaatnya senantiasa akan tercurah dan terlimpah kepada kita semuanya. Insyaallah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti halnya apa yang sudah disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Ya kira-kira berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kira-kira ya, sebab kita ini bukan ustadz ataupun bukan habaib ataupun bukan penceramah, tapi insya Allah kita juga menampilkan video-video insya Allah yang bisa mendidiknya. Kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada nabimu dan ucapkanlah penghormatan kepada beliau. Seperti itu. Makanya setiap azan yang mana selalu dilantunkan itu akan selalu diucapkan kalimat itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru dilanjutkan dengan bersolawat. Allahumma sholli 'ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Baru aja. Jadi buat teman-teman semuanya, betapa pentingnya itu yang namanya sholawat. Kenapa penting? Karena Allah sendiri itu bersolawat kepada Rasulnya. Malaikat-malaikat juga bersolawat kepada Rasulnya. Nah, apalagi kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, makhluk ciptaannya, yang mana kita adalah menyebut diri kita adalah umat Islam, yaitu umat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diwajibkan untuk bersolawat. Jangan lupa solawat dan bersolawat. Mudah-mudahan dapat berkat, dapat syafaat, dan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, di kesempatan pada malam hari ini kita akan podcast tentunya dengan mengucapkan selamat datang kembali bersama Adimas Satriadi di channel Aki Sok Tahu. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalau suka dengan video yang kami tampilkan, yang saya tampilkan, jangan lupa di subscribe, jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Mohon dukungannya supaya video ini bisa cepat bisa berkembang hingga bisa memberikan satu motivasi atau satu tujuan untuk kemaslahatan yang bisa kita berikan.
Sebab sedikit daripada ilmu pengetahuan kita bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang mau memperhatikan video daripada tayangan kita ataupun tayangan-tayangan daripada dakwah-dakwah daripada saudara-saudara kita, dari habaib, dari ustadz, ustazah, ataupun dari para alim ulama yang mana harus kita patuhi dan harus kita takzimi. Mudah-mudahan itu akan menjadi berkah dunia wal akhirat buat kita. Nah, untuk itu buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel Aki Sok Tahu bersama Adi Mas Satriadi. Semoga sahabat semuanya dimanapun kalian semuanya berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilapangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dilapangkan segala urusannya, dan mudah-mudahan berkah hidupnya dunia akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, tema pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang yang namanya apa ya? Saya akan mau bahas ini tentang anak durhaka ya. Nah, pertama saya akan membahas anak durhaka. Sebetulnya bukan karena Adimas ini seorang penceramah atau tidak, tapi sedikit daripada ilmu pengetahuan daripada Adimas, yang mana Adimas ini selalu memperhatikan keadaan di sekeliling daripada rumah kita sendiri atau jiran tetangga ataupun saudara-saudara kita yang lain, bahwa di zaman sekarang ini naudzubillah banyak sekali anak-anak yang berperilaku sangat tidak sopan kepada kedua orang tuanya. Ya, luar biasa, karena dengan pengaruh perkembangan zaman yang saat sekarang ini dihadapi oleh para remaja khususnya yang masih darah muda, itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh apabila tidak bisa mengambil intisari daripada yang pertama sekali adalah media sosial ya. Ini yang bisa membuat daripada remaja-remaja bahkan kaum tua pun bisa terpengaruh dalam hal versi keburukan ya, untuk mengambil atau mencontoh tampilan-tampilan atau penayangan-penayangan daripada video-video daripada penampilan daripada yang ada di semua medsos ya, di media sosial. Nah, jikalau tidak bisa memahami untuk mengambil sisi yang baik, nah itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan, hingga terjadilah itu yang namanya tidak sopan. Dasar daripada itu adalah sedikit daripada Adimas kupas, itu adalah kurangnya iman daripada seseorang. Kenapa? Kalau memang dasar iman seseorang itu kuat dan punya dasar dari kecil sudah dididik ke iman, insya Allah pasti anak itu akan selalu ingat kepada jasa-jasa orang tua, yang mana orang tua itu terutama ibu ya, terutama ibu itu mengandung 9 bulan 10 hari, Masya Allah, luar biasa. Dan itu tidak akan bisa kita balas walaupun kita hidup 1000 kali. Kita dihidupkan Allah 1000 kali untuk membalas budi kepada ibunda kita, orang tua kita, itu tidak akan cukup. Tapi kebanyakan anak sekarang sedikit bisa membantu kedua orang tua itu sangat dibangga-banggakan, dan banyak merasa saya sudah cukup membantu orang tua, saya sudah cukup. Ini yang kita sayangkan ya teman-teman semuanya, buat sahabat semuanya atau adik-adik yang menonton video Adimas ya, Aki Sok Tahu. Luar biasa, bahasa anak sekarang itu sangat luar biasa, luar biasa. Tidak adanya sopan santun, tidak mungkin karena bukan diajarkan adat ya. Nah, aslinya kita orang Jawa, tapi memang keberadaan orang Jawa ini sangat luar biasa, khususnya di daerah kita Sumatera Utara, karena kita ini Jawa adalah Jawa Deli ya, atau Pujakesuma, putra Jawa lahir di Sumatera. Itu sangat udah banyak sekali melupakan yang namanya adat istiadat. Nah, adat istiadat itu sebetulnya kalau saya nilai itu tidak jauh daripada yang namanya akhlak ya. Karena apa?
Karena orang-orang tua dahulu, nenek moyang kita dahulu, tentunya di segala macam suku itu mengajarkan tentang sopan santun atau adat istiadat setiap suku, tidak hanya orang Jawa. Tapi pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali anak-anak yang tidak mempunyai sopan santun. Kita bahas sekali lagi, kurang sopan santun ya, bukan tidak ada sopan santun. Karena kurangnya itu tadi, kurangnya adat yang tidak diketahui, tidak mengetahui adat. Tapi kalau mereka itu tahu adat, pasti dia itu beradab. Kalau sudah beradab berarti orang itu berakhlak. Nah, insya Allah pasti punya akhlak yang baik. Nah, dasar daripada adat dan adab menjadi akhlak itu namanya iman. Kalau memang sudah tahu iman, itu adalah budi pekerti, budi luhur, dan itu juga bisa dikatakan ya ajaran kebaikan. Apalagi Islam bilang itu adalah Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Berarti tidak hanya alam, tidak hanya umat Islam, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha itu juga alam, termasuk di dalamnya alam. Tapi kenapa umat Islam ini kebanyakan ya itu selalu menggolong-golongkan bahwasanya umat Islam itu rahmatan lil alamin, tapi tidak bisa mencerminkan perbuatannya bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kenapa? Tanda tanya dalam imannya. Karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang yang menghidupi segala sesuatunya di alam semesta ini. Tidak terkecuali umat Islam, tidak terkecuali umat Hindu, Buddha, ya ataupun umat Kristiani. Semua adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah kasihi, yang Allah sayangi, dan kita pun harus menjaga itu. Saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Walaupun kita berbeda agama, tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda, tapi tetap satu, yaitu Indonesia Raya. Jaga itu. Nah, kenapa dibilang tidak kurang punya sopan santun? Karena saya bilang itu tidak punya iman. Ya, kasihan. Coba buat sahabat teman-teman, adik-adik semuanya yang menonton video ini, coba diresapi bagaimana orang tua itu memperjuangkan kita dari mulai mengandung sampai kita lahir ke alam dunia, ya, sampai kita dewasa. Dari kecil kita diurus, diasuh sampai besar, menyusui, kita menyusu kepada ibunda, orang tua, tentunya itu ayah yang tidak luput daripada perjuangan daripada kedua orang tua ya. Ayah itu bekerja untuk menghidupi istri dan anak-anak. Ayah. Jadi juga harus kita hormati. Jangan sembrono. Jangan sepele kepada orang tua. Nanti kita akan bahas. Jadi buat teman-teman ikuti terus channel Aki Sok Tahu bersama Adi Mas Satriadi. Contohnya satu, kita hanya satu. Apabila nanti kita tidak bisa menghormati, mencintai daripada kedua orang tua kita, yang ada itu nanti adalah penyesalan. Kenapa? Sudah disebutkan bahwasanya ridho Allah adalah ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tua itu tidak meridhoi, Allah juga tidak meridhoi. Ya, ada ini sholawat yang bisa dilantunkan. Adi Mas Satriadi kenapa nggak sholawatan? Biasanya ini buka dengan sholawat. Nah, nanti kita sholawatan bareng dan buat teman-teman semua aja, Pak. Ini lagu yang biasa didengar sebetulnya, tapi tidak diresapi. Ini didengar harus diresapi. Kenapa? Ini adalah pelajaran hidup. Supaya apa? Supaya kita itu ingat terus kepada orang tua. Apa itu sholawat yang bisa kita lantunkan? Sholawat yang bisa kita lantunkan untuk meresapi itu kepada orang tua, ya, itu sholat untuk bermunajat biasanya yang saya lantunkan biasa. Jadi coba diresapi sholawat ini supaya kita terus menjaga dan menyayangi kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi sekali lagi ya, tolong diresapi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ghairil khalqi kullihim. Jadi ada lagunya dan kita akan bahas lirik-lirik yang jadi tambahan. Luar biasa memang. Orang yang membuat menciptakan lirik ini sangat luar biasa. Sesuai dengan lirik cerita dan lagu dan lain-lain. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika ghairil khalqi kullihim. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ingat, dosa anak durhaka Allah balas di dunia, juga di akhirat pastinya. Pasti. Kenapa? Itu adalah ucapan Allah. Maka hormati orang tua. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, cintailah ayah dan ibu kita mumpung masih ada di dunia. Nanti kalau sudah tidak ada, ya. Kalau saya sendiri sudah tinggal satu itu seorang ibu. Ya, jadi orang tua kalau saya itu yang laki-laki sudah almarhum. Yang tidak bisa kita lihat, yang bisa kita lihat hanya pusara, yaitu kubur. Jadi kita cerita sama siapa? Tempat kita mengadu siapa? Kuburan. Dan tinggal satu, yaitu itu. Maka yang masih ada, yang masih lengkap, cintailah kedua orang tua kalian sebelum mereka meninggalkan kalian. Dan semoga meninggalkan kalian pun dengan berkahnya, bukan dengan ganjarnya yang diberikan kepada kita. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Hati-hati tak kala ibunda orang tua kita mengucapkan satu bahasa yang kasar, yang mengucapkan satu perkataan yang apa yang kita bilang, sumpah, menyumpahi anak. Nah, ini hati-hati juga kepada kedua orang tua ya, yang jadi orang tua, khususnya saya sendiri. Kudu berhati-hati untuk marah kepada anak kita, ya. Jangan mengucapkan sesuatu yang membuat anak kita itu susah dalam kehidupannya nanti kelak. Nah, itu. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah menjadi orang tua, mohon dijaga ucapannya, walaupun anak kita itu membuat kita sangat kesal dan kesal. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Dia Allah selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Bukan orang-orang yang rajin ibadah, rajin sholat, tidak, tapi orang yang sabar. Batas kesabaran tidak dimiliki, tidak bisa kita nilai dengan ibadah. Orang banyak ibadah atau rajin sholat atau rajin gimana. Tapi memang dia itu melatih dirinya untuk bersabar, luar biasa. Oke, untuk teman-teman semuanya, coba diresapi yang saya ucapkan, walaupun sedikit itu lagu, tausiah sedikit daripada saya.
saling mengingatkan, saling memperingatkan lah. Pokoknya tujuan kita adalah satu, untuk mendidik, satu. Yang kedua, mengikat tali silaturahim walaupun kita nun jauh di sana tapi tetap di hati, yaitu di channel Aki Sok Tahu. Oke, buat sahabat semuanya, terima kasih sudah menemani Adimas Satriadi di podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan, dan semoga sahabat semuanya selalu diberikan Allah kesehatan, keselamatan, umur panjang, umur berkah, rezeki yang insya Allah melimpah dan barokah, hingga insya Allah kita bisa bertemu kembali di konten-konten Adimas Satriadi berikutnya di channel Aki Sok Tahu. Jangan lupa buat teman-teman semua yang suka dengan video yang Adimas tampilkan, jangan lupa di subscribe, jangan lupa like komennya, dan jangan lupa share ya. Dukung terus channel Aki Sok Tahu supaya channel ini bisa berkembang dan mengisi satu konten demi konten yang lainnya untuk bisa membuat kita saling mengingatkan satu sama lain. Jaga tali silaturahim kita ya, walaupun naun jauh di sana tapi dekat di hati dan di handphone kita. Oke, karena kita kamera kita kamera handphone, jadi saya tidak bilang itu dekat di kamera handycam tapi kamera handphone. Oke, terima kasih buat sahabat semuanya. Akhirul kalam, mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, merahmati kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan ke dunia dari Master Adimas Satriadi.